Matematika Bisnis, Kelompok 2 A. Anton Raharjo, Anissa Siti Syalihah, Sri Arunita, Ade Rahmat. Dosen pengampu, Sani Nurhayati, SEP, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai moderator kelompok 2. Jadi kelompok saya ini akan mempresentasikan pengaruh pajak, pengaruh subsidi, dan keseimbangan pasar. Jadi yang pertama adalah pengaruh pajak yang akan dipresentasikan oleh Anis. Yang kedua adalah pengaruh subsidi yang akan dipresentasikan oleh Arun. Dan yang ketiga adalah keseimbangan pasar yang akan dipresentasikan oleh Ade. Halo, saya Anissa Siti Syalihah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Kemudian ini merupakan keterangan mengenai rumus perhitungan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, untuk cara menghitung mengenai fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak, itu rumusnya P sama dengan F kali Q. Kemudian cara menghitung atau cara mencari fungsi penawaran setelah dikenakan pajak, yaitu rumusnya P sama dengan F kali Q tambah T. Nah, P itu mengenai harga, kemudian F itu fungsi penawaran, dan Q itu quantity atau kuantitas mengenai produk atau barang yang akan dijual. Kemudian T itu pajak. Nah, maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Nah, kemudian cara menghitung atau cara mencari total pajak yang diterima pemerintah, rumusnya itu T sama dengan pajak kali Q. Kemudian cara mencari perhitungan pajak yang ditanggung konsumen, yaitu rumusnya T sama dengan PT kurangi PE kali QT. Nah, kemudian cara mencari pajak yang ditanggung oleh produsen, rumusnya itu T sama dengan T pemerintah atau pajak pemerintah dikurangi T konsumen atau pajak konsumen. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, ini berikut contoh soal mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Soalnya yaitu jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut. PD sama dengan 12 kurangi Q dan PS sama dengan 2 tambah Q, sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unitnya, setiap unit beras yang diproduksi. Kemudian tentukan nilai keseimbangan pasar sebelum pajak, nilai keseimbangan pasar setelah pajak, total pajak yang dibayar oleh pemerintah, besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen, besarnya pajak yang ditanggung, dan besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Oke, berikut ini slide jawaban dari contoh soal yang tadi. Nah, cara pengerjaannya tuh yaitu kan yang sudah diketahui yaitu PD sama dengan 12 kurangi Q, kemudian PS
sama dengan 2 tambah Q. Kemudian T pajaknya yaitu 4. Nah, untuk yang pertama kita akan mengerjakan terlebih dahulu untuk poin A, yaitu mengenai nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, cara pengerjaannya yaitu PD sama dengan PS. Tadi kan sudah diketahui PD-nya yaitu 12 kurangi Q, kemudian PS-nya itu 2 tambah Q. Jadi 12 kurangi Q sama dengan 2 tambah Q. Kemudian kita pindah ruaskan Q ke sebelah kiri, yaitu jika kita pindah ruaskan yang tadinya nilainya positif, kemudian kita pindah ruaskan ke kiri, maka nilainya menjadi negatif. Kemudian yang nilai yang 12 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 12. Nah, kemudian cara pengerjaannya min Q kurangi Q, yaitu hasilnya min 2Q atau negatif 2Q. Kemudian sama dengan 2 kurangi, kemudian 2 kurangi. Nah, kemudian cara pengerjaannya min negatif Q kurangi Q, hasilnya yaitu negatif 2Q. Kemudian sama dengan 2 dikurangi 12, yaitu hasilnya negatif 10. Nah, kemudian Q sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2, yaitu hasilnya 5. Jadi Q-nya itu hasilnya 5. Nah, kemudian kita akan menghitung PD. Nah, PD sama dengan 12 kurangi Q, sama dengan tadi kan Q-nya sudah diketahui yaitu 5. Nah, jadi tinggal kita masukkan nilainya menjadi sama dengan 12 dikali Q 12 dikurangi Q 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Jadi hasilnya yang PD itu 7. Kemudian cara menghitung PS sama dengan 2 ditambah Q, yaitu tadi kan Q-nya sudah kita ketahui yaitu 5. Jadi sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, jadi nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P koma Q. Dan jadi sama dengan P-nya itu kan 7, Q-nya 5. Jadi P koma Q sama dengan 7,5. Kemudian untuk yang kedua kita akan menghitung mengenai nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, tadi kan PD dan PS-nya itu sudah diketahui, yaitu PD-nya 12 kurangi Q dan PS-nya sama dengan 2 tambah Q. Kemudian PST sama dengan 2 tambah Q tambah T, maka PST 2 tambah Q tambah 4, maka PST-nya sama dengan 6 tambah Q. Kemudian untuk rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak, yaitu PD sama dengan PST. Nah, PD-nya kan kita sudah ketahui yaitu 12 kurangi Q. Kemudian PST-nya sudah kita ketahui yaitu 6 tambah Q. Jadi 12 kurangi Q sama dengan 6 tambah Q. Kemudian kita pindah ruaskan nilai Q ke sebelah kiri,
maka nilainya menjadi negatif Q. Kemudian untuk nilai yang 12 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka nilainya menjadi negatif 12. Nah, kemudian hasilnya negatif Q dikurangi Q, yaitu hasilnya negatif 2Q. Kemudian 6 negatif 2Q sama dengan 6 dikurangi 12. Kemudian negatif 2Q sama dengan negatif 6. Nah, kemudian untuk hasilnya Q sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2, maka hasilnya 3. Jadi untuk nilai Q-nya yaitu 3. Nah, kemudian maka PD-nya sama dengan 12 kurangi Q sama dengan tadi kan Q-nya sudah diketahui yaitu nilainya 3. Maka kita masukkan nilai Q tersebut menjadi 12 dikurangi Q sama dengan hasilnya 9. Kemudian untuk menghitung PST tadi kan sudah diketahui yaitu PST sama dengan 6 tambah Q sama dengan Q-nya tadi sudah diketahui 3. Nah, maka 6 tambah 3 sama dengan 9. Nah, jadi nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah P, Q. P-nya nilainya 9 dan Q nilainya 3. Maka P, Q sama dengan 9,3. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita akan menghitung mengenai total pajak yang dibayar oleh pemerintah. Nah, untuk rumus total pajak yang dibayar oleh pemerintah yaitu T sama dengan pajak kali Q pada keseimbangan pasar setelah pajak. Tadi kan untuk nilai pajaknya sudah diketahui di contoh soal. Nah, kemudian untuk nilai Q pada keseimbangan pasar setelah pajak sudah kita hitung tadi, nilainya 3. Nah, kemudian maka sama dengan 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian untuk yang keempat kita akan menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, untuk rumusnya yaitu T sama dengan PT dikurangi PE. Untuk nilai PT dan PE sudah kita ketahui tadi di poin ke-1 dan kedua, yaitu untuk nilai PT-nya itu sama dengan sebesar 9. Nah, untuk nilai PE-nya itu 7. Kemudian dikali kitanya itu kan tadi sudah diketahui yaitu 3. Nah, maka 9 dikurangi 7 hasilnya 2, kemudian dikali 3 jadi 2 jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi untuk besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu sebesar 6. Kemudian untuk poin yang kelima, yang terakhir, mengenai menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Nah, untuk rumusnya yaitu T produsen sama dengan T pemerintah dikurangi T konsumen. Jadi pajak produsen sama dengan pajak pemerintah dikurangi pajak konsumen. Nah, untuk pajak pemerintah itu tadi sebesar 12. Nah, dan untuk pajak konsumennya itu 6. Jadi 12 dikurangi 6 hasilnya 6. Maka
nilai mengenai besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen sebesar 6. Halo, saya Sri Arunita. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya yaitu Anissa mengenai pengaruh pajak. Nah, untuk pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, subsidi itu bisa dilambangkan dengan S, yaitu adalah suatu bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Di sini sudah tertera keterangan dari suatu fungsi penawaran setelah subsidi, yaitu dilambangkan dengan F dalam kurung Q sama dengan P tambah S atau P sama dengan F dalam kurung Q kurangi S. Nah, untuk F dalam kurung Q ini yaitu merupakan suatu fungsi penawaran setelah subsidi yang menentukan harga atau P sebagai fungsi dari kuantitas yaitu Q. Nah, untuk P sendiri yaitu harga barang atau komoditas. Untuk S yaitu merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Untuk Q adalah kuantitas barang atau komoditas yang ditawarkan. Jadi lambang ini tuh dari barang atau komoditas adalah fungsi dari kuantitas Q dengan tambahan subsidi S dari pemerintah. Nah, yang kedua yaitu keseimbangan pasar sebelum subsidi dilambangkan dengan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, QD itu merupakan suatu fungsi permintaan atau quantity demanded yang menentukan kuantitas atau Q. Lalu QS merupakan suatu fungsi penawaran atau quantity supply. Nah, untuk PD itu merupakan harga yang diterima oleh konsumen atau harga permintaan, yaitu harga yang bersesuaian dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Lalu PS merupakan harga yang diterima oleh produsen atau harga penawaran. Lalu ada keseimbangan pasar setelah pajak dilambangkan dengan PD sama dengan PSS. Nah, untuk PD ini adalah harga permintaan, sedangkan untuk PSS adalah harga penawaran setelah pajak. Lalu ada subsidi untuk konsumen, itu dilambangkan dengan SK sama dengan PD kurangi PS kali QS. SK merupakan nilai subsidi yang diberikan kepada konsumen. Lalu PD adalah harga yang diterima oleh konsumen setelah subsidi, sedangkan PS adalah harga penawaran atau harga yang diterima oleh produsen sebelum konsumen. Sedangkan QS adalah suatu kuantitas barang atau komoditas yang ditawarkan oleh produsen. Di sini juga saya sudah mencantumkan suatu contoh soal, bisa kalian lihat dan baca di slide materi, yaitu jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah QD sama dengan 12 kurangi 2P, sedangkan besarnya fungsi penawaran itu QS sama dengan min 4 tambah 2P, dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar 2 setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi? B. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi? C. Berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen? D. Berapakah bagian subsidi untuk produsen? Dan E. Berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Nah, selanjutnya yaitu ada jawaban dari soal yang sudah disebutkan sebelumnya. Bisa kalian lihat di slide materi yang sudah saya tampilkan. Yang pertama yaitu jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. QD sama dengan QS. Nah, untuk QD-nya itu 12 kurangi 2P, dan untuk QS itu min 4 tambah 2P. Nah, selanjutnya yaitu gabungkan suku yang memiliki variabel yang sama. Di sini yaitu ada P. Jadi, min 2P kurangi 2P sama dengan min 4 kurangi 12. Lalu lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Yaitu dari min 2P kurangi 2P yaitu min 4P sama dengan
dijumlahkan dari yang min 4 kurangi 12 yaitu min 16. Lalu bagi kedua sisi dengan min 4 untuk menemukan nilai P. Yaitu P sama dengan min 16 bagi min 4 sama dengan 4. Jadi nilai P atau harga adalah 4. Lalu substitusikan nilai P tersebut. Jadi Q D sama dengan 12 kurangi 2P sama dengan 12 kurangi 8. Karena P-nya itu adalah 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, 12 kurangi 8 yaitu 4. Untuk QS-nya yaitu min 4 tambah 2P. Min 4 tambah 8. Karena tadi dikalikan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi hasil dari min 4 tambah 8 adalah 4. Nah, untuk nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P4 dan Q adalah 4. Nah, di sini kita akan coba menghitung dari jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Dikatakan bahwa QD sama dengan 12 kurangi 2P, maka pada PD yaitu 1/2 QD tambah 6. Lalu QS sama dengan min 4 tambah 2P, maka PS-nya yaitu 1/2 QS tambah 2. Maka pada PD sama dengan PS itu 1/2 QD tambah 6 sama dengan 1/2 QS, lalu QS sama dengan 6. Maka pada PSS yaitu 1/2 QS tambah 2 kurangi 2 sama dengan 3. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P-nya itu 3 dan Q adalah 6. Lalu selanjutnya kita akan membahas jawaban dari yang C, D, dan E. Itu untuk C, bagian dari subsidi untuk konsumen dilambangkan dengan SK sama dengan PD kurangi PS kali QS. Nah, lalu SK sama dengan PD-nya itu 4 dikurangi 3 itu dari PS, lalu dikalikan 6 nya itu dari QS. Lalu akan menjadi SK sama dengan QS kali S. Nah, kalikan perbedaannya dari 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Satunya ini adalah QS. Lalu dikalikan 6. 6 ini dari subsidi yang sudah dibahas dari jawaban soal sebelumnya. Jadi 1 kali 6 sama dengan 6. Jadi bagian dari subsidi untuk konsumen atau dilambangkan dengan SK adalah 6. Selanjutnya yaitu jawaban dari untuk bagian dari subsidi untuk produsen dilambangkan dengan SP sama dengan S kurangi dalam kurung PD kurangi PS dikali QS. Nah, diturunkan menjadi SP sama dengan 2. 2-nya ini dari mana? Dari subsidi yang dari soal, yaitu subsidinya 2. Nah, untuk PD sama dengan yang di atas yaitu 4 dikurangi 3 dikali 6 sehingga menjadi SP sama dengan 2. Kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. Dari 4 kurangi 3 sama dengan 1, lalu dikalikan 6. Jadi 2 dikurangi 1 dikali 6. Kita jumlahkan dulu yang 1 dikali 6 nya itu 6, lalu akan menjadi jumlah 2 kurangi 6 yaitu sama dengan min 4. Jadi bagian dari subsidi untuk produsen atau dilambangkan dengan SP-nya itu adalah min 4. Nah, untuk yang terakhir yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah dilambangkan dengan SG sama dengan S kali QS. Untuk S-nya yaitu 2 dan untuk QS-nya itu 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Saya akan meneruskan materi selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan pasar 2 dan macam-macam produk. Market equilibrium atau keseimbangan pasar 2 macam barang.
Yang sebagaimana sudah kita ketahui, di pasar barang terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Terjadi dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau produk pengganti atau secara komplementer, produk pelengkap. Dalam pembahasan ini dibatasi interaksi dua macam produk saja. Yang pertama, produk substitusi, yang contohnya itu beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG, dan produk komplementernya itu teh dengan gula, semen dengan pasir. Untuk formulasi permintaannya, Q/Dx sama dengan A0 dikurangi A1PX ditambah A2PY. Sedangkan Q/Dy-nya sama dengan B0 tambah B1PX tambah B2PY. Dan formulasi penawarannya Qsx sama dengan min M0 ditambah M1PX ditambah M2PY. Sedangkan untuk Qsy sama dengan negatif N0 ditambah N1PX ditambah N2PY. Nah, di sana juga ada keterangannya untuk menjelaskan lebih detailnya lagi. Q/Dx-nya itu adalah jumlah yang diminta dari produk X, dan Q/Dy jumlah yang diminta dari produk Y. Qsx jumlah yang ditawarkan dari produk X, dan Qsy jumlah yang ditawarkan dari produk Y. Px harga produk X, Py sama dengan harga produk Y. A, B, M, dan N yaitu konstanta. Kita langsung melangkah ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut. Q/Dx sama dengan 5 dikurangi 2Px tambah Y. Q/Dy sama dengan 6 tambah Px dikurangi Py. Qsx-nya negatif 5 ditambah 4Px dikurangi Py. Qsy sama dengan negatif 4Px ditambah 3Py. Nah, yang ditanyakan itu carilah harga dan kuantitas dari keseimbangan pasarnya. Baik, kita jawab soal yang tadi. Yang jawabannya itu diketahui Q/Dx sama dengan 5 kurangi 2Px ditambah Py. Q/Dy sama dengan 6 tambah Px dikurangi Py. Qsx sama dengan negatif 5 ditambah 4Px dikurangi Py. Qsy sama dengan negatif 4Px ditambah 3Py. Dengan syarat keseimbangan pasarnya itu Q/Dx sama dengan Qsx atau Q/Dy sama dengan Qsy. Jadi jawabannya itu Q/Dx sama dengan 5 dikurangi 2Px tambah Py. Qsx sama dengan negatif 5 ditambah 4Px dikurangi Py. Ya, yang totalnya itu 0 sama dengan 10 dikurangi 6Px ditambah 2Py. Dan untuk Q/Dy-nya, Q/Dy sama dengan 6 tambah Px dikurangi Py. Qsy sama dengan negatif 4 dikurangi Px ditambah 3Py. Yang jumlahnya itu 0 sama dengan 10 tambah 2Px dikurangi 4Py. Yang Q/Dx dan Q/Dy-nya itu dikurangi. Baik, kita masukkan dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Yang pertama itu 0 sama dengan 10 dikurangi 6Px tambah 2Py dikali 2, ya. Jadi 0 sama dengan 20 dikurangi 12Px ditambah 4Py. Yang keduanya itu 0 sama dengan 10 ditambah 2Px dikurangi 4Y dikali 1, ya. Jadi tetap sama hasilnya. 0 sama dengan 10 ditambah 2Px dikurangi Py, ya. Jadi 0 sama dengan 30 dikurangi 10Px tambah 0. 10Px sama dengan 30. Px sama dengan 30 dibagi 10
Jadi PX-nya itu 3 ya. 0 sama dengan negatif 10 tambah 6 PX, negatif 2 PY sama dengan negatif 10 ditambah 6 dikali 3. Negatif 2 PY sama dengan negatif 10 ditambah 18. Negatif 2 PY sama dengan negatif 8. PY hasilnya itu 4. Maka QY dan QX-nya itu dapat dicari dengan cara memasukkan persamaan sebagai berikut. QX-nya itu sama dengan 5 dikurangi 2 PX ditambah PY. QX-nya itu 5 dikurangi 2 dikali 3 ditambah 4. QY-nya 6 ditambah PX dikurangi PY. Jadi QX-nya itu QX sama dengan 3, QY sama dengan 6 ditambah 3 dikurangi 4. Jadi jumlahnya itu 5 ya. Yang selanjutnya akan disimpulkan oleh A. Anton. Nah, subsidi itu diberikan untuk meringankan beban masyarakat dan seringkali dianggap sebagai tujuan kepentingan umum. Jadi apa itu subsidi? Biasanya digunakan pemerintah untuk mendukung sektor-sektor tertentu agar berkembang atau bisa bertahan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat pajak timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umumnya atau pengeluaran umum. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, jadi keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan kepada harga tertentu berada di dalam jumlah yang seimbang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Keseimbangan pasar akan tetap terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dikarenakan kami di sini sedang belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.